bersama-sama siapkan Alkitabnya ya. Namun sebelum itu, Kak Kristina akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu seminggu lamanya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Nah
percaya bahwa adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita mau terus memuji Tuhan. Saya ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, kasih-Nya seperti sungai. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Yang sebelum itu kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita mengatakan Alkitab buku terindah. Berisi kebenaran
dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab, yaitu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah ayat ini terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Nah Ketika itu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus melewati sebuah desa kecil tempat 10 orang kusta tinggal bersama. Adik-adik, kusta adalah penyakit kulit. Wah, kusta adalah penyakit kulit. Tandanya muncul bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Wah, mereka terkena penyakit, jadi di seluruh tubuhnya ada luka-luka. Wah, sakit ya adik-adik. Nah, adik-adik, orang yang kena penyakit kusta harus tinggal berjauhan dengan orang yang sehat supaya penyakitnya tidak menular. Dan ketika orang sehat melewati mereka, orang kusta harus berteriak, najis, najis, supaya orang yang sehat menjauhi mereka, supaya orang sehat itu tidak tertular penyakit kusta. Nah, waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Wah, sungguh kasihan ya mereka tidak mempunyai obat. Nah, adik-adik, ketika Yesus melewati mereka, mereka sangat senang, mereka sangat bergembira karena mereka mau supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Orang kusta itu sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, jadi mereka berharap mereka akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus lewat di depan mereka, mereka berteriak, Yesus, Guru, tolong kami, sembuhkan kami. Nah, lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan mengetahui penderitaan atau penyakit yang mereka alami. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam. Nah, kenapa ya mereka harus pergi ke imam? Nah, pada zaman dulu, imam adalah orang yang tahu apakah mereka kena penyakit kusta atau telah disembuhkan. Nah, mereka ingin disembuhkan sehingga mereka mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Mereka pergi, mereka berjalan, mereka berlari untuk pergi kepada imam. Nah, tiba-tiba ketika mereka dalam perjalanan, wah, ternyata mereka sudah disembuhkan. Di kulit mereka sudah tidak ada lagi penyakit, sudah sembuh. Nah, pada saat itu mereka sangat bersukacita, sangat bahagia karena mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan Yesus sehingga mereka disembuhkan. Nah, setelah itu 9 orang dari 10 orang kusta tadi, mereka bersukacita, mereka kembali ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka. Nah, tetapi ada 1 orang lagi yang telah disembuhkan. Orang ini dia berlari, dia mencari Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud di kaki Tuhan Yesus dengan bersukacita, dengan puji-pujian karena dia telah disembuhkan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong adik-adik? Nah, kita belajar dari orang kusta yang telah disembuhkan. Ketika
Yesus sudah menyembuhkan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa ketika adik-adik sudah tolong oleh Tuhan, ketika adik-adik merasa sakit, demam, pilek, dan adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik. Ada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan adik-adik ketika adik-adik sakit. Nah, ketika adik-adik sakit dan telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, jangan lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menolong saya. Nah adik-adik, demikian cerita yang kita dengarkan pada saat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.